teman-teman. Nah, di sini kami akan membahas tentang sandi semapur. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sandi semapur? Semapur adalah sistem pengiriman pesan dengan dua bendera kecil berwarna merah dan kuning yang digerakkan dalam berbagai posisi untuk membentuk huruf. Selanjutnya ada tujuan semapur. Untuk menyampaikan informasi jarak jauh, terutama dalam situasi di mana metode komunikasi lain sulit atau tidak mungkin digunakan, seperti saat berkemah di daerah terpencil atau laut. Manfaat termasuk melatih keterampilan berkomunikasi, meningkatkan kerjasama tim, dan memberikan alternatif komunikasi dalam keadaan darurat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah sandi semapur. Sebenarnya siapa sih yang menciptakan sandi ini? Nah, jadi sandi ini diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta yang berasal dari Prancis. Beliau bernama Claude Chip pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer, agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Nah, pada saat itu, semapur tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu yang berukuran besar yang menyerupai lengan. Kayu ini kemudian dipasangkan di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antar satu menara dengan menara yang lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu signaler sebagai operator, serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler lain dari jarak jauh. Pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera semapur mulai diterapkan untuk berkomunikasi antar kapal. Anggota militer tidak lagi menggunakan kayu super besar, melainkan menggunakan alat yang sederhana, yaitu bendera. Ketika Perang Dunia I terjadi, semapur masih sering digunakan, meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon dan radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan semapur tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah semapur masih digunakan untuk kondisi darurat. Nah, teman-teman, untuk bendera semapur ini terdiri dari dua warna. Yang pertama warna merah dan yang kedua warna kuning. Nah, adapun cara pemakaian atau cara memegang dari bendera semapur, yang pertama, jari telunjuk kalian harus lurus sejajar seperti ini. Lalu untuk jari jempol kalian memegang pada posisi sebagai berikut. Nah, sebelum kalian mengirimkan sandi melalui bendera semapur ini, kalian perlu melakukan tahap persiapan. Di mana tahap persiapannya itu ada dua. Untuk yang pertama sebagai berikut, kalian bisa melakukan gerakan seperti ini. Nah, untuk tahap persiapan yang versi kedua yaitu sebagai berikut. Pada kali ini kami akan mempraktekkan sandi huruf semapur. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya ada kelompok yang kedua, yaitu huruf H, I, dan J. Yang pertama 1, 2, 3 huruf H, huruf I, huruf J. Selanjutnya ada kelompok 3 yaitu yang terdiri dari huruf H, L, M, N. 1, 2, 3 K, L, M, N. Baik, untuk kelompok huruf yang keempat ada O, P, I, R, S. Untuk huruf O sebagai berikut. O,
T, I, R, S. Kemudian kelompok huruf kelima ada T, U, V. Untuk huruf T sebagai berikut. T, U, V. Adapun kelompok huruf yang keenam yaitu ada W, X, Y, Z. Untuk huruf W sebagai berikut. W, X, Y, Z. Baik, di sini selanjutnya ada pengertian sandi Morse. Sandi Morse merupakan sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan sinyal. Dengan menggunakan titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Dalam gerakan pramuka, sandi Morse dipelajari sebagai salah satu bentuk keterampilan. Kode ini disampaikan dengan menggunakan senter atau peluit. Peluit ditiup dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan durasi panjang untuk mewakili garis. Selanjutnya ada tujuan sandi Morse. Sandi Morse bertujuan sebagai media komunikasi, terutama komunikasi jarak jauh atau dalam situasi darurat seperti di laut atau saat terjadi bahaya. Sandi Morse juga digunakan dalam telegraf dan kegiatan kepramukaan. Selain itu, kegiatan Morse dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan rahasia. Yang selanjutnya ada sejarah sandi Morse. Sandi Morse ditemukan oleh warga kebangsaan Amerika bernama Samuel Whibley Price Morse. Ia menggunakan titik dan garis untuk membentuk suatu kalimat sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Nah, pada tahun 1837 penggunaan kode Morse masih terbilang terbatas dan hanya digunakan dalam sistem telegraf. Dalam sandi Morse ada dua kode yang cara meniupnya berbeda. Yang pertama yaitu kode titik, di mana cara meniup fluidnya singkat. Kemudian kode kedua ada garis atau strip, di mana cara meniupnya panjang. Sandi Morse ada dua kode yang cara meniupnya berbeda. Yang pertama yaitu kode titik, di mana cara meniup fluidnya yaitu singkat seperti ini. Kemudian kode kedua ada garis atau strip, di mana cara meniupnya panjang. Berikut ini merupakan huruf yang kode Morse-nya hanya titik saja. Jadi untuk huruf E dilambangkan dengan satu titik. Untuk huruf I dilambangkan dengan dua titik. Untuk huruf S dilambangkan dengan 3 titik. Dan yang terakhir untuk huruf H dilambangkan dengan 4 titik. Berikut ini merupakan kelompok huruf yang kode Morse-nya hanya disimpulkan dengan garis atau strip saja. Huruf T, kode Morse-nya hanya satu strip. Huruf M, kode Morse-nya hanya 2 strip. Huruf M, kode Morse-nya hanya 3 strip. Huruf K dan H, kode Morse-nya hanya 4 strip. Nah, selanjutnya ada huruf A disimbolkan dengan titik garis. Selanjutnya ada huruf P disimbolkan dengan titik garis garis titik. Nah, selanjutnya ada huruf U disimbolkan dengan titik titik garis. Selanjutnya ada huruf P disimbolkan dengan titik 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 garis. Nah, selanjutnya ada huruf W disimbolkan dengan titik garis garis.
selanjutnya ada huruf R disimbolkan dengan titik, garis, titik. Nah, selanjutnya ada huruf F disimbolkan dengan titik, titik, garis, titik. Yang terakhir ada huruf Q disimbolkan dengan garis, garis, titik, garis. Kemudian ada huruf berikutnya yaitu huruf C dengan simbol garis titik garis titik. Selanjutnya ada huruf J dengan simbol titik garis garis garis. Terakhir ada huruf Z dengan simbol garis garis titik titik. Baik, untuk huruf berikutnya ada huruf N yang disimbolkan dengan garis titik. Selanjutnya ada huruf X yaitu disimbolkan dengan garis titik titik garis. Selanjutnya ada huruf B yang disimbolkan dengan garis titik titik. Kemudian ada huruf B dengan simbol garis titik titik. Kemudian ada huruf G dengan simbol garis garis titik. Selanjutnya ada huruf K dengan simbol garis titik garis. Kemudian ada huruf L dengan simbol titik garis titik titik. Yang terakhir ada huruf Y yaitu dengan simbol garis titik garis garis. Demikian penjelasan kita tentang sandi Morse dan sandi semapur. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan keterampilan kalian dalam memahami jenis-jenis sandi semapur dan sandi Morse. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.